Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Mega Puspitasari pada mata pelajaran Seni Budaya. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi alat musik tradisional. Untuk itu, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video. Yuk simak video berikut ini. Halo Sobat Kamus Fakta, di tengah perkembangan musik yang semakin canggih, keberadaan alat musik tradisional tidak pernah hilang dan masih banyak diminati oleh banyak orang. Bahkan beberapa alat musik tradisional Indonesia telah dikenal oleh mancanegara. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keragaman alat musiknya. Hal ini tak lepas karena kekayaan budaya masyarakatnya. Ada begitu banyak alat musik yang bisa kita temui dan semuanya memiliki keunikannya masing-masing. Sebelum masuk ke video pembahasannya, Sobat Kamus Fakta jangan lupa ya untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatannya. Jika memang diperlukan untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker ya Sobat. Ya kalau bisa sih di rumah aja, kan ada Kamus Fakta yang siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di rumah. Oh iya Sobat, faktanya dengan menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa alat musik tradisional Indonesia yang diakui oleh dunia. Gamelan. Jenis alat musik tradisional yang pertama ini adalah gamelan. Alat musik ini berasal dari Jawa Tengah. Cara memainkan gamelan adalah dengan dipukul menggunakan alat pemukul. Kata gamelan ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu gamel, yang memiliki arti memukul atau menabuh, diikuti dengan akhiran an, yang menjadikannya kata benda. Gamelan terdiri dari himpunan alat musik seperti kendang, bonang burung, bonang penerus, demung, saron, dan rebab. Orkes ini kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok, yang mana jenis dan ukurannya pun berbeda-beda. Angklung. Alat musik angklung tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Ternyata banyak warga asing juga tertarik dengan alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini. Cara memainkan angklung adalah dengan menggerakkan tangan kita. Angklung terbuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan dengan tangan kita. Setelah digoyangkan, maka bunyinya akan keluar.
Hal ini disebabkan saat kita menggoyangkan angklung dengan tangan kita, terjadinya benturan badan pipa bambu. Bunyi yang bergetar menghasilkan susunan nada 2, 3, sampai dengan nada 4 dalam setiap ukuran baik besar maupun kecil. Ada banyak jenis angklung di Indonesia, bukan hanya angklung Jawa Barat, tetapi juga ada angklung Bali, angklung Banyuwangi, angklung Gubrak, dan sebagainya. Kolintang. Alat musik tradisional lainnya yang mendunia adalah kolintang yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Bahkan, permainan kolintang pernah memecahkan rekor dunia pada tahun 2009 silam. Tercatat kurang lebih hingga 3.000 orang memainkan alat musik bambu bersama-sama dan kurang lebih 1.200 orang memainkan kolintang secara massal di Stadion Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Ribuan peserta memainkan alat musik mereka masing-masing secara apik, sehingga nada yang dihasilkan pun tampak serasi dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Tak sia-sia bila kemudian 4 rekor dunia berhasil kita raih. Sasando. Alat musik yang satu ini konon sudah digunakan masyarakat di Rote, Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7. Kini, sasando yang kerap disebut mirip gitar ini telah mendunia. Sasando memiliki bagian utama yang berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Pada bagian tengah alat musik berdawai ini berbentuk melingkar dari atas ke bawah. Dawai-dawai pada sasando digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional masyarakat Pulau Rote. Kini, dengan sedikit modifikasi, ada sasando elektrik. Meski modern, alat musik ini tetap mempertahankan bentuknya yang klasik. Di Indonesia, sasando terbilang langka seiring dengan berkurangnya minat anak muda yang memainkan alat musik ini. Padahal, dengan modifikasi elektrik ini tak menutup kemungkinan bisa bersaing dengan alat musik masa kini. Serune Kale. Alat musik tradisional ini telah lama berkembang dan dihayati oleh masyarakat Aceh. Alat musik ini sangat populer di daerah Pidie, Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Alat musik ini kerap kali dimainkan bersamaan dengan rapai dan gendrang pada acara-acara hiburan, tari-tarian, atau penyambutan tamu kehormatan. Bahan dasar Serune Kale ini berupa kayu, kuningan, dan tembaga. Bentuk alat musiknya hampir menyerupai seruling bambu. Warna dasarnya hitam yang berfungsi sebagai pemanis atau penghias musik tradisional Aceh. Tifa. Tifa umumnya dimainkan saat menggelar upacara adat, pertunjukan musik, maupun pementasan tari tradisional. Bahan dasar tifa adalah kayu yang dilubangi pada bagian tengahnya, dan cara memainkannya adalah dengan memukul bagian ujung tifa untuk mendengarkan bagaimana bunyi yang dihasilkan. Selain bentuknya yang klasik, tifa cukup menghasilkan suara yang unik dan indah sehingga banyak turis tertarik untuk menjadikannya oleh-oleh ketika hendak pulang dari Maluku atau Papua. Tak heran bila semakin lama tifa semakin dikenal masyarakat dunia. Slendem. Jawa Tengah juga memiliki alat musik tradisional bernama slendem yang cara memainkannya seperti gong, yaitu dengan cara dipukul dengan alat pukul. Ternyata slendem ini termasuk salah satu instrumen dari gamelan. Seperti halnya instrumen lain, dalam satu set gamelan, slendem juga memiliki versi slendro dan versi pelog. Wilayah slendem pelok umumnya memiliki rentang nada C hingga B, sedangkan slendem slendro memiliki rentang nada C, D, E, G, A, dan C.
Itulah tadi beberapa alat musik tradisional Indonesia yang diakui oleh dunia. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka. Nah, bagaimana tayangan video tadi? Menarik bukan? Semoga tayangan video yang Ibu tayangin tadi membuat kalian semakin mencintai alat musik tradisional, khususnya alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi alat musik tradisional. Apa sih alat musik tradisional? Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-menurun pada suatu daerah. Alat musik tersebut biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah musik-musik yang terdapat di kalangan masyarakat daerah tersebut. Ciri-ciri alat musik tradisional. Yang pertama, itu dipelajari secara lisan. Yang kedua, tidak memiliki notasi. Yang ketiga, bersifat informal. Yang keempat, pemainnya tidak terspesialisasi. Yang kelima, syair lagu berbahasa daerah. Yang keenam, tidak diketahui penciptanya. Yang ketujuh, menggunakan alat musik daerah. Adapun tujuan musik tradisional, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai sarana hiburan, sebagai musik pengiring tarian, sebagai sarana adat budaya, sebagai sarana ekonomi, sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas. Jenis alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama, idiophone. Idiophone, sumber suara dari alat musik jenis ini dihasilkan dari bagian badan atau bagian utama dari alat musik. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Contohnya, kolintang yang berasal dari Sulawesi Utara. Dan contoh yang kedua yaitu angklung dari Jawa Barat. Selanjutnya, aerofon. Aerofon, sumber suara dari alat musik jenis ini dihasilkan dari getaran udara yang ditiupkan ke dalam bagian tabung alat musik dan memainkannya dengan cara ditiup. Contoh jenis alat musik ini yaitu seruling. Yang ketiga, membranofon. Sumber suara dari alat musik jenis membranofon ini dihasilkan dari bagian selaput yang menjadi bagian penting dan biasanya terbuat dari kulit hewan.
Contoh alat musik membranofon yaitu gendang. Gendang dari suku Jawa, tifa dari Papua. Yang keempat, kordofon. Kordofon yaitu sumber suatu alat musik yang berasal dari tali senar atau dawai yang membentang pada bagian badan alat musik. Umumnya, jenis alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Contoh alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Contoh kordofon yaitu sasando yang berasal dari Pulau Roti. Berikut fungsi alat musik tradisional. Yang pertama, sebagai sarana upacara budaya. Yang kedua, sarana komunikasi. Yang ketiga, sarana ekonomi. Yang keempat, pengisi suasana dalam suatu adegan sendera tari. Yang kelima, sarana ekspresi diri dan kreasi. Yang keenam, sarana pertunjukan dan hiburan. Adapun jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama, alat musik ditiup. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup ini yaitu alat musik yang menghasilkan suara apabila suatu kolom udara di dalamnya digetarkan. Berikut contoh alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, yaitu alat musik seruling. Yang kedua, alat musik pukul. Alat musik pukul menghasilkan suara sewaktu dipukul atau ditabuk. Berikut contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, yaitu alat musik saron. Yang ketiga, alat musik gesek. Alat musik gesek menghasilkan suara ketika dawai digesek. Seperti alat musik petik, tinggi rendahnya nada tergantung panjang dan pendek dawai. Berikut contoh alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, yaitu alat musik rebab. Yang keempat, alat musik petik. Alat musik petik menghasilkan suara ketika senar digetarkan melalui petikan. Tinggi rendahnya suatu nada itu dihasilkan dari panjang pendeknya dawai atau tali pada alat musik tersebut. Berikut contoh alat musik petik, yaitu alat musik damus. Adapun jenis-jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Yang pertama, alat musik ritmis. Alat musik ritmis berfungsi untuk memberikan irama atau sebagai pengiring. Alat musik ini biasanya tidak bernada.
Kedua, alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu. Alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada. Yang ketiga, alat musik harmonis. Alat musik harmonis yaitu alat musik yang berfungsi sebagai pengiring dan dapat mengeluarkan paduan suara sekaligus. Berikut contoh-contoh alat musik ritmis. Gendang, tamborin, maracas, rebana. Alat musik melodis. Gitar, kenong, angklung, sasando, harpa. Berikut contoh alat musik harmonis. Sitar, piano, pianika, biola. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai alat musik tradisional. Sampai berjumpa lagi pada materi seni musik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.